Beberapa waktu lalu sempat viral di media, terutama di YouTube, yaitu tentang Gus Arya yang menantang duel Bahar Smith. Hal itu disebabkan karena di video Gus Arya itu ditampilkan, yaitu ketika Bahar Smith saat ceramah di suatu tempat itu menghina Kasat Dudung Abdurrahman. Dalam hal ini tentu saja Gus Arya sebagai warga negara itu merasa tidak terima karena salah satu institusi penting di NKRI yaitu TNI, di mana Kepala Staf Angkatan Darat yang terbaru adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Karena jika hal ini dibiarkan, tentu saja hal tersebut bisa merendahkan atau melecehkan harga diri TNI. Namun tantangan Gus Arya belum dijawab, belum ada balasan. Ya, tiba-tiba salah satu penggemar Habib Bahar, yaitu namanya Babeh Aldo, itu membuat reaksi di videonya. Dia justru menantang balik ke Gus Arya ini. Jadi Gus Arya itu menantang Bahar Smith. Terus si Babeh Aldo itu merasa tidak terima. Dia gantian menantang Gus Arya. Tapi katanya Babeh Aldo, itu saya lihat di videonya, itu katanya nantang ngopi. Tapi di balik itu semua, ternyata itu Gus Arya itu ada sesuatu hal yang sebenarnya itu ingin disampaikan, dan hal tersebut itu sudah dipublikasikan di YouTube di Gus Arya Official. Berikut kami sajikan video tersebut, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai biar tidak ada kesalahpahaman. Gue hanya sedikit mau kasih tahu sama ente, Be. Gini loh, Be. Ini gue curhat nih Be sama lu, Be. Gue ini hanya mereaction. Gue saat itu emosi. Gue saat itu jengkel sama yang namanya Habib Bahar bin Smith. Karena gue apa? Gue cinta sama beliau. Gue sayang tuh sama Habib Bahar bin Smith dari dulu. Domisili gue di Bogor sama, dekat tempat tinggal gue. Tempat tinggal gue deket sama Bahar Smith. Bupatinya masih keluarga gue. Bupati Bogor dulu masih keluarga gue, Rahmat Yasin. Bah Yasin itu kakek gue. Dulu warganya paman gue itu sih Habib Bahar Smith. Yang di Kemang gue tahu pesantrennya. Yang di Tajud tahu, gue tahu tempatnya tahu. Gue dulu tinggal di Bogor lama. Ceramah-ceramahnya Bahar Smith, Habib Rizik Sihab di Cipayung, di Cipanas, di Depok, di mana-mana gue sih kok ngikutin. Gue sayang kayak begini karena sayang, Be. Tapi ingat, kok semakin kesini semenjak urusan berpolitik, ulama tidak mempersatukan, bukan bikin adem. Kenapa malah bikin seperti perpecahan? Ingat, Be. Seorang Habib, seorang ulama, habaib itu kan sebuah gelar. Saya tidak pernah membawa syahidnya, saya tahu. Walaupun wallahu alam kebenarannya. Gue tahu lah kalau seandainya Habib Rizik itu adalah seorang syahid, keturunan Bahar Smith adalah seorang syahid. Gue gak bawa itunya, gue bawa gelarnya, menyayangkan gelar. Karena seorang gelar Habib itu disematkan untuk berdakwah, tentu untuk mempersatukan umat, untuk mengajak umat supaya bersatu, supaya mendapatkan ilmu, mendapat didikasi yang baik tentang surga neraka, tentang akhlak adab, tentang hak dan batil, dan lain sebagainya. Ingetin. Kenapa sih ulama tidak bisa sejuk? Tidak pernah menyebut orang, tidak menyakiti perasaan orang. Ulama harus berbicara untuk semua golongan
golongan. Tidak hanya berbicara untuk satu kelompok, satu golongan. Tidak, Bapak Aldo harus tahu, antum itu orang tua yang harusnya anak bisa jadikan antum itu sebagai panutan kami. Lu gelitikin juga lu. Lu tua juga lu. Ikut-ikutan. Lu tahu lah, lu empati, lu simpatisan, lu pendukung, lu cinta juga, tapi nggak boleh ngawur lah. Coba. Ayo sekali-kali silaturahmi. Silaturahmi, terhadap habaib di Indonesia ini banyak. Banyak para habaib di Indonesia yang sejuk, yang damai, yang mengajarkan tentang sesuatu dedikasi yang baik tentang agama. Coba sekali-kali silaturahmi ke tempatnya Abah, ke tempatnya Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Pernah di dalam mimbar koar-koar menyakiti perasaan orang, mencaci maki, menghujat. Coba tengok tuh Habib Lutfi. Tegas. Kami tidak menghilangkan cara-cara tegasnya Rasulullah. Tidak, lembut. Rasulullah caranya lembut, ketegasannya. Kami tidak menghilangkan ketegasan Rasulullah saat memimpin perang. Jadi kita mau perang sama siapa, Ayo, kita harus bisa jawab itu. Kita mau perang sama siapa? Sedih gua, sakit, lihat umat ini berasa terpecah belah. Persatuannya hanya karena politik, hanya karena kepentingan, hanya karena nama yang sohor, berebutan nama, menjadi terpecah belah. Ingat, Habib ulama tidak berbicara untuk satu kelompok atau satu golongan, berbicara untuk semua golongan. Lihat Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, semuanya cinta. Yang datang semua dari seluruh dunia. Saya bukan mempromosikan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kami sangat mengetahui sekali adab beliau ketika berdakwah, berceramah, sehingga apa yang keluar dari lisannya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya semua adalah manfaat. Semua yang keluar dari mulutnya adalah ilmu. Tidak mau dalam ceramah menyakiti orang, mencaci maki orang. Itu yang diharapkan umat. Ini hanya salah satu, ini hanya salah satu. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Masih banyak Habib-Habib yang lainnya yang ada memberikan dedikasi keagamaan yang baik. Kami tidak benci orang Arab. Kami tidak benci dengan keturunan Arab. Semuanya ketika orang Indonesia, beliau adalah orang Indonesia. Sekalipun ada orang dari Arab ke Indonesia, ketika memberikan kebaikan untuk Indonesia, tentu kita wajib dukung. Tidak ada kita benci-benci kayak begitu. Hanya kami kadang-kadang menyayangkan. Kami ini orang-orang asli. Ya kulit-kulit kami seperti ini. Kami bukan cucu Nabi. Kami bukan keturunan, ya bukan zuriat Nabi. Kami orang-orang biasa aja, masyarakat biasa. Harusnya antum-antum bisa memberikan contoh yang baik keturunan-keturunan Arab. Apalagi zuriat Nabi. Ya. Kita itu hanya meminta untuk itu. Kenapa saya itu suka mengkanter hal-hal seperti itu? Kami tidak mau Indonesia ini diserang paham. Paham yang mana? Paham radikal. Hal-hal seperti itu, ceramah-ceramah itu adalah bisa menghasilkan bibit-bibit radikal. Jangan memunafikan itu, Jangan munafik. Ingat, seorang habaib, seorang ulama, fatwa kebaikannya itu dipegang. Bahkan semua jamaah, santri dan lain sebagainya diyakini bahwa semua yang dikatakan adalah betul. Jangan sampai ada oknum para habaib, kiai ini menjadi oknum.
Ketika dipercayai, diyakini apa yang disampaikan ada sebuah kebenaran, jangan sampai melakukan kesalahan. Karena ketika seorang ulama, ketika seorang kiai, ketika seorang ustadz dalam mimbar pengajiannya, ketika bersalah pun para jamaah akan meyakini itu sebuah kebenaran. Itu sebuah fatwa kebenaran. Nah, kalau yang caci maki seperti itu dirasa kebenaran, naudzubillah min dzalik, bebe. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Masalah ente menerima statement saya kemarin, karena ente duluan yang mulai, ente nantang-nantang ngajak ngopi kok di Mabes Polri, ngopi kok di Polda, ngopi kok di Polres, dekat-dekat itu apapun itu, dan tanggalnya 29 besok. Kayak nggak ada tempat kopi yang lebih suasananya lebih wow gitu, bebe. Yang gue maksud tengah-tengah dong, nggak usah kayak begitu lu ego. Terus lu nggak usah lah netapin tanggal sakar PDW. Telegram, lu tahu nomor gue, hubungin nomor gue. Ayo, japri pribadi. Sudah nggak usah main-main medsos lagi. Untuk masalah statement saya sudah abaikan. Anda berjuang mengkanter, cukup mengkanter. Ingin mempromosikan Bahar Smooth, promosikan yang baik-baiknya. Gue juga sama, apa yang gue bisa. Kalau itu salah gue kritik, ya sudah legowo. Ini medsos. Gak usah dibikin panjang. Gue nantangnya Bahar Smooth. Kalau ngasih jawaban kan enak gue jadinya. Itu belum kelar, belum selesai, lu nyabut lagi.